Yang pasti seperti biasa, PSSI menyediakan pemain-pemainnya. Silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangannya STY pelatih. Jadi kita nggak akan intervensi. Harus pakai Liga 1 aja yang muda-muda. Nah, pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya kan kita nggak tahu, saya nggak tahu juga. Targetnya nanti aja, belum buat target sih. Kalau diperbolehkan sama klubnya, kenapa enggak? Kalau diperbolehkan, tapi apakah kebutuhan dari Sintayong untuk AFF seperti itu kita nggak tahu juga. Tergantung Sintayong lah. Oke. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik berencana untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang dan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di GBK, guys, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi rencananya beliau menonton timnas yaitu untuk persiapan Piala AFF 2024, guys. Jadi nanti mau ketawa dibilang hina pula ya kan. Jadi begitu seriuskah Vietnam dalam persiapan perebutan untuk kejuaraan Piala AFF kali ini ya guys. Jadi ya nanti mungkin kaget juga lah ya. Yang dia nonton adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Akan tetapi nanti yang dimainkan di AFF nanti yang U23 yang rata-rata bermain di Liga Indonesia, guys. Ya nggak apa-apa, biarin lah ya. Mungkin mereka begitu serius untuk Oke teman-teman, pelatih Vietnam dikabarkan akan menjadi mata-mata di laga Timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi. Upaya untuk jegal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 kah? Menarik untuk kita bahas. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik dikabarkan akan menonton langsung laga Timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Timnas Indonesia lebih dulu akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November dan melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Laga Timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi pun sangat ditunggu-tunggu ya tentunya oleh para pecinta sepak bola tanah air, tentunya memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan hanya itu saja ya, yang menarik di sini adalah bahwa laga tersebut kabarnya bakal disaksikan secara langsung oleh sejumlah pihak luar, termasuk pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik dan juga beserta jajarannya dilaporkan berencana mengunjungi Jakarta pada 15 November saat Indonesia menghadapi Jepang, dan setelah itu pada tanggal 19 Indonesia menghadapi Arab Saudi. Oke teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh Kim Sang-sik ini ya dan staffnya? Hal tersebut dikabarkan bahwa pelatih Vietnam Kim Sang-sik bertujuan untuk memantau permainan Timnas Indonesia sebagai persiapan Piala AFF 2024. Ya, kita tahu bahwa Piala AFF atau Asian Cup 2024 digelar pada 8 Desember bulan depan hingga 5 Januari 2025, di mana
Timnas Indonesia tergabung dalam grup B ya, bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan juga Timnas Laos. PSSI telah memastikan bahwa Sintayong tetap akan melatih Timnas Indonesia di Piala AFF tersebut. Untuk saat ini STY masih fokus ya tentunya di kualifikasi Piala Dunia round 3, yaitu laga melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Nampaknya STY tak ada waktu lagi ya untuk bersantai-santai ya, karena setelah selesai di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi, STY harus segera melakukan persiapan untuk menghadapi ajang Piala AFF 2024 pada 8 Desember mendatang. Di ajang Piala AFF ini tentunya STY diberikan kewenangan untuk menentukan pemain yang akan dipakai menghadapi ajang tersebut. Erick Thohir pun sebelumnya mengatakan bahwa Piala AFF bukan merupakan prioritas. Piala AFF bisa digunakan untuk memberi kesempatan bermain para pemain-pemain muda. Dan Timnas Indonesia sempat disebutkan ya bahwa akan menurunkan pemain U23 di Piala AFF ini ya, sebagai persiapan SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun depan. Nah, di sini menarik ya teman-teman, apakah pelatih Vietnam sudah tepat datang langsung untuk memantau permainan Timnas Indonesia? Ya, menurut saya sah-sah saja ya teman-teman. Dia datang untuk memantau langsung Timnas Indonesia untuk setidaknya mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi nanti, sebagai persiapan melawan Indonesia di AFF nanti. Nah, yang menarik di sini adalah skuad yang digunakan STY di round ketiga ini dengan skuad yang akan digunakan di AFF nanti belum tentu sama ya teman-teman. Mengingat ajang Piala AFF bukan termasuk kalender resmi FIFA, maka bukan tidak mungkin STY menggunakan skuad timnas di Piala AFF dari para pemain U23 atau campuran para pemain muda dengan beberapa pemain senior yang bermain di Liga 1, atau juga bisa memanggil beberapa pemain abroad di Asia ya, seperti Jordi Amat yang bermain di GDT, ada Sadil Ramdhani di Sabah FC, ada juga Asnawi di Port FC Thailand ya, ada juga Pratama Arhan di Swansea City dan lain sebagainya. Itu beberapa pilihan yang bisa dipakai ST ya untuk AFF nanti teman-teman. Tetapi untuk skuad utama yang dipakai menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti tentunya akan jauh berbeda dengan apa yang akan digunakan saat Piala AFF nanti ya teman-teman. Karena apa? Karena skuad utama saat ini mayoritas bermain di Eropa. Karena sekali lagi agenda AFF ini bukan merupakan agenda resmi FIFA. Menurut saya, dengan melihat hal ini, tentu saja pelatih Vietnam Kim Sam-sik justru akan kena prank oleh STY ya teman-teman. Karena memang bisa jadi skuad yang digunakan saat ini berbeda dengan yang akan dipakai di Piala AFF mendatang. Dengan skuad dan kedalaman yang berbeda, tentu saja taktik yang digunakan oleh Sintayong tentu saja akan berbeda juga. Apakah langkah yang dilakukan oleh Kim Sam-sik akan berpengaruh secara signifikan di Piala AFF, atau malah justru kena prank oleh Sintayong? Menarik, kita tunggu. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.